Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keamanan informasi. Temu dalam pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan dulu peraturan kuliahnya, dan kita akan langsung mulai materi yang pertama, yaitu terkait dengan keamanan informasi ya, pengertiannya, kemudian risiko. Baik, mari kita lihat materi yang pertama ya. Kita lihat dulu, yang pertama adalah tentang peraturan kuliahnya. Nah, peraturan kuliah di sini yang pertama dan utama dan terpenting di sini adalah presensi kehadiran atau mengikuti kuliah daring di sini minimal 75%. Ya. Jika kurang itu tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Ya. Nah, presensi itu akan saya buka mulai jam perkuliahan sampai maksimal akhir jam perkuliahan. Ya, karena di sini misalnya kita kuliah mulai jam 9, ya maksimal nanti presensi bisa dilakukan jam 10.40. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tugas kelompok di sini 20%. Kemudian tugas perorangan ini akan diambil dari nilai kuis tiap pertemuan. Itu akan ada kuis yang disampaikan secara online ya, untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan. Jadi kuis itu dinyatakan lulus bila mendapatkan skornya 70% ya, atau lebih gitu ya. Kuis itu saya izinkan untuk bisa diulangi maksimal 3 kali ya. Nah, kemudian kuis di sini juga ada menjelang ujian UTS atau MID dan menjelang ujian akhir semester atau UAS. Besarnya 10%. Kemudian ujian tengah semester sendiri 20% dan ujian akhir semester itu 30%. Nah, kemudian pengumuman yang ada nanti akan disampaikan melalui grup WA manajemen KI 2022 atau 2020 genap itu. Untuk bergabung linknya sudah ada di LMS, di announcement atau di pengumuman ya. Baik, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu kita mulai materi yang pertama. Pertama adalah tentang pengertian daripada keamanan informasi. Keamanan informasi di sini adalah upaya untuk menjamin kerahasiaan, kemudian ketersediaan dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. Ya. Jadi fisik itu contohnya seperti ini ya. Gambarnya laptop sini memang betul aman, jadi kunci itu simbol begitu. Nah, kemudian tujuan dari keamanan informasi tentunya ada 3 seperti tadi ya. Yang pertama adalah kerahasiaannya terjamin, kemudian ketersediaan juga terjamin, dan integritas datanya terjamin, tidak ada data yang salah, error dan sebagainya. Ya. Ketersediaan dalam hal ini adalah sistem kita selalu dapat bisa diakses, ya, tidak ada kendala misalnya listrik sering mati, jaringan lambat dan sebagainya. Nah, ini strategi dalam manajemen keamanan informasi ya, ada 2 di sini. Yang pertama menyangkut manajemen risiko. Di sini dimulai dari mengidentifikasi ancaman ya, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi risiko, lalu menentukan kebijakan keamanan informasi, dan kalau sudah semua langkah dilakukan, kita implementasikan dalam bentuk pengendalian. Nah, kemudian untuk kepatuhan terhadap tolak ukur ya, kalau sudah tersusun, tentu kita harus ada tolak ukurnya ya. Apakah sistem kita sudah benar-benar aman sesuai dengan yang diinginkan atau tidak ya. Di sini dimulai dari menentukan kebijakan keamanan informasi, kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasikan pengendalian. Nah, ancaman di sini ada 2 jenis ya, ancaman internal dan eksternal. Ini
Misalnya yang internal itu misalnya karyawan perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, mitra bisnis itu bisa menjadi ancaman juga ya. Misalnya karyawan yang kerja sebentar, dia bawa password dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ancaman. Kemudian yang eksternal tentunya di sini adalah perusahaan pesaing, ini sangat berkepentingan ya agar mereka bisa eksis ya, bisa juga mengganggu sistem kita ya. Kemudian pesaing usaha ya. Kemudian individu yang bertujuan khusus ya, misalnya ingin meruntuhkan instansi kita dan lain sebagainya ya, ada kebencian dan lain sebagainya, itu perlu diperhitungkan ya. Nah, kemudian yang kedua ada kecelakaan dan disengaja ya. Kalau kecelakaan tentunya hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, seperti bencana alam, kemudian pemadaman listrik yang tiba-tiba, kemudian kesalahan user ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau yang disengaja di sini tentunya hacking ya. Ada orang yang meng-cracking sistem kita, mencoba membobol gitu ya. Nah, kemudian ancaman yang sifatnya malware atau software di sini ya. Yang pertama tentu virus. Kemudian bom ini ya tidak begitu mengganggu, tapi bisa memenuhi media penyimpanan. Yang paling agak agak berbahaya di sini adalah Trojan, bisa merusak. Nah, kemudian ada juga advertising ya, iklan yang tidak kita butuhkan ya. Kemudian spyware, orang-orang yang mengintai sistem kita ya, tujuannya macam-macam ya, bisa untuk dari pesaing kita memantau perkembangan kita atau ingin masuk ke sistem kita untuk diserang. Nah, ini risiko ya, risiko ini seperti tadi ya, tentunya informasi itu harus dijaga kerahasiaan ya, kemudian ketersediaan dan integritasnya. Nah, tentu di sini akan ada banyak gangguan ya, misalnya pencurian informasi yang tidak terautorisasi, ada orang yang masuk tiba-tiba mencuri data dan sebagainya. Kemudian penghancuran yang tidak terautorisasi dan penolakan layanan ya. Jadi ada orang yang berusaha untuk menghancurkan sistem kita, membobol atau menyebabkan layanan kita tuh jadi tidak berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengguna yang tidak terautorisasi, pengguna yang tidak berhak ya, itu dia bisa masuk ke sistem kita, ini berbahaya ya. Kemudian yang berikutnya adalah modifikasi yang tidak terautorisasi, yang mengubah sistem kita ya, sebenarnya dia tidak punya izin ya, ini akan menyebabkan gangguan atau risiko daripada keamanan informasi. Nah, persoalan e-commerce yang ada itu misalnya adalah kartu kredit di sini. Kalau bisa itu sekali pakai ya, jangan sampai nomor kartu kredit kita dicatat. Nah, itu bisa digunakan transaksi oleh orang lain. Jadi ini hati-hati dalam menggunakan kartu kredit. Kemudian praktek keamanan yang diwajibkan oleh Devisa. Ini ada aturan untuk ekspor impor, itu harus kita taati. Kemudian manajemen risiko di sini adalah identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Ya, kemudian dilanjutkan dengan menyadari risikonya dan kemudian menentukan tingkat dampak perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Kemudian menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Nah, ini langkah-langkah dalam manajemen risiko ya. Nah, kemudian tingkat dampak dan kelemahan untuk menentukan pengendalian di sini ya, kita lihat matriknya. Kalau kelemahannya tingkat tinggi dan dampaknya parah, yang dilakukan adalah melaksanakan analisis kelemahan, itu harus meningkatkan pengendalian. Kemudian kalau kelemahannya tinggi, dampaknya signifikan, yang harus kita lakukan adalah melaksanakan analisis kelemahan yang harus meningkatkan pengendalian. Kemudian kalau kelemahannya tinggi tapi dampaknya minor, ini analisis kelemahan tidak begitu dibutuhkan ya. Dan seterusnya ya, silahkan dilanjut baca matriknya. Nah, kemudian kebijakan keamanan informasi, cara menyusunnya di sini tentunya
mulai dari fase 1 ini adalah menginisiasi proyek keamanan informasinya ya. Di sini akan menetapkan timnya siapa, bentuk panitia, ada pengawasnya siapa gitu ya. Kemudian fase kedua penyusunan kebijakan. Di sini kita sebaiknya berkonsultasi dengan pihak yang berminat dan terpengaruh ya. Misalnya kalau di satu bank terpengaruh itu adalah nasabah. Kemudian yang berminat itu siapa ya, pemerintah itu untuk memantau gitu misalnya. Kemudian fase yang ketiga di sini adalah konsultasi dan persetujuan. Ini tentunya kita konsultasinya dengan pihak manajemen atau pimpinan perusahaan. Kemudian fase yang keempat kesadaran dan pendidikan. Ini tentunya dilakukan pelatihan, kesadaran dan edukasi kebijakan ini dilakukan di tiap unit organisasi. Kemudian fase yang kelima ini adalah penyebarluasan kebijakan. Bila sudah tersusun, kebijakan itu harus kita sebarkan di tiap unit organisasi. Nah, pengendalian atau kontrol di sini adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut terjadi. Nah, caranya pengendalian ini akan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis ya. Kemudian hal-hal yang juga bersifat formal dan informal di sini ya. Nah, ini kita lihat uraiannya berikutnya. Kemudian pengendalian teknis di sini meliputi pengendalian akses ya. Kemudian sistem deteksi gangguan ya, kalau ada hal-hal yang rasanya akan mengganggu itu perlu kita deteksi lebih dini. Kemudian kita juga perlu memasang firewall, dan yang keempat pengendalian kriptografi atau penyembunyian data ya, agar tidak mudah dicuri atau dibobol gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian fisik. Kita mulai dari pengendalian akses ya. Pengendalian akses di sini tentunya pengguna itu harus pertama itu diidentifikasi ya dari profil penggunanya, usernya siapa saja. Nah, kemudian yang berikutnya diautentikasi. Autentikasi dia punya password atau tidak gitu ya. Nah, passwordnya benar atau tidak ya. Kemudian yang terakhir adalah file pengendalian akses di sini. Tentunya siapa saja yang bisa masuk terotorisasi itu yang boleh masuk ya, namanya otorisasi. Nah, ini tentunya akan terkait dengan basis data di dalam perusahaan kita, kemudian perpustakaan Piranti Lunak yang kita gunakan. Nah, semua ini dicatat di dalam sebuah audit sistem keamanan. Kemudian kita tulis laporannya, lalu dilaporkan ke manajemen. Nah, ini sistem deteksi gangguan ya. Contoh sistem deteksi gangguan di sini untuk kita sudah tahu antivirus ya, diproduk dengan beberapa hal. Ini ada McAfee, AVG, Avira, kemudian F-Secure dan lain sebagainya. Kemudian Insider Threat Prediction Tool untuk mendeteksi hal-hal yang di luar dugaan kita yang mungkin masuk. Ini ada tool-toolnya juga. Kemudian firewall di sini, firewall ini adalah sebagai pelindung sistem kita kan, firewall tembok api ya. Itu posisinya bisa di jalur internet ya, bisa di router kita untuk menyaring data, bisa juga di jalur internal yang masuk di sini ya, firewall tingkat sirkuitnya di sini. Kemudian masuk jalur internal, kemudian sampai ke komputer kita di sini dilindungi dengan tingkat aplikasi. Jadi firewall dalam aplikasi-aplikasinya ya. Nah, kemudian pengendalian kriptografis di sini adalah tadi ya, mengenkripsi atau menyembunyikan data-data kita sehingga tidak mudah dicuri atau dibaca orang lain. Ini ada sistem yang bersifat matematis dan sistem yang bersifat yang disebut dengan SET, Secure Electronic Transaction. Kalau di web itu contohkan dengan HTTPS, itu artinya secure. Nah, itu kemudian pengendalian fisik di sini menempatkan pusat komputer di tempat yang terpencil, yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana seperti gempa, bumi atau banjir dan badai.
ya, pemilihan tempat server dan sebagainya harus tempat yang aman dan jauh dari gangguan-gangguan, misalnya gangguan fisik, pencurian dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan pengendalian formal. Ini adalah penentuan cara-cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, praktek yang diharapkan, pengawasan dan pencegahan perilaku yang berada dari panduan yang berlaku. Saya ulangi ya, pengendalian formal di sini adalah penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktek yang diharapkan, kemudian pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Ini pengendalian formal ya. Sedangkan yang informal di sini adalah mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen, sifatnya informal. Nah, kemudian dukungan pemerintah dan industri, contoh daripada standar keamanan informasi di sini ada BS 799 ini milik Inggris, kemudian BSIT Baseline Protection Manual, kemudian ada COVID, kemudian ada JASSP. Ini contoh standar keamanan informasi. Kemudian peraturan pemerintah di sini bisa dilihat dari standar keamanan komputer di Amerika Serikat, itu misalnya sebagai contoh. Kemudian undang-undang terorisme, kejahatan dan keamanan yang ada di Inggris itu sebagai contoh. Di Indonesia juga sudah banyak ada undang-undang ITE, itu ya sudah menjadi salah satu contoh peraturan pemerintah yang banyak digunakan saat ini. Nah, standar industri CIS ini, The Center for Internet Security, ini adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Jadi CIS ini ada yang benchmark ya. Benchmark artinya studi banding ya. Kira-kira sistem yang aman di mana itu kita jadikan studi banding, atau bisa juga dengan CIS scoring tools ya. Sudah ada grade-grade-nya ya. Kalau seperti ini grade-nya berapa itu ada namanya CIS scoring tool. Nah, kemudian sertifikasi profesional di sini ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, kemudian ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Ini contohnya adalah Institut SAN ini yang menerapkan sertifikasi profesional tentang keamanan. Nah, kemudian manajemen keberlangsungan bisnis ya. Untuk bisnis kita berlanjut tentunya harus butuh suatu perencanaan di sini ya. Saya lanjutkan ya. Ini agak kelompatan. Ya, ini CIS kontrol tadi. Kemudian contoh sertifikasi profesional di sini di Institut SAN. Ya. Kemudian ini ya untuk perencanaan di sini ada perencanaan darurat dan perencanaan cadangan dan rencana catatan penting ya. Yang darurat ini tentunya di luar dugaan kita, ada satu kejadian ini perlu direncanakan. Yang di luar dugaan kira-kira apa yang terjadi, kemudian ada cadangan, kemudian ada catatan-catatan kejadian yang penting yang telah terjadi itu apa. Nah, kemudian meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita bisa melihat perkembangan besar pada tahun 80-an ya. Hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu dan perusahaan itu jarang mengujinya ya. Setelah itu banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi ya. Kalau saat ini saya kira hampir semua perusahaan untuk yang besar-besar itu memiliki rencana keamanan untuk keberlangsungan bisnisnya, karena sekarang zaman internet semuanya sistem
perlu diamankan. Ya. Baik, saya kira itu untuk materi yang pertama ini. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, setelah mengikuti penjelasan video ini, silahkan Anda lakukan baca kembali materinya di slide PowerPoint dan kerjakan kuisnya dalam ring waktu perkuliahan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa segera kuliah luring. Demikian, selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.